Dunia masih menapaki medan yang tak pasti dan tidak dapat diprediksi. Berlanjutnya ketegangan konflik geopolitik hingga ketidakpastian perdagangan dunia mendorong perlambatan perekonomian global. Di tengah kabut ketidakpastian tersebut, Indonesia terus melaju. Bagaikan kuda yang berpacu di jalan berbatu, stabilitas sistem keuangan nasional tetap tangguh dan terjaga. Didukung dengan bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap diarahkan untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan program pemerintah. Namun, berbagai tantangan tetap perlu diwaspadai. Sinergi kebijakan antar otoritas dan kementerian merupakan respon yang perlu diperkuat guna memitigasi berbagai ketidakpastian yang masih tinggi. Di tengah berbagai tantangan, intermediasi tetap tumbuh dan terus ditingkatkan. Penyaluran kredit perbankan ditopang sektor-sektor ekonomi potensial. Di sisi lain, intermediasi non-bank juga tumbuh melalui pegadaian dan pinjaman daring. Dari sisi permintaan, dukungan terhadap intermediasi tetap tumbuh. Tak hanya ditopang oleh permintaan korporasi, namun juga permintaan dari rumah tangga yang terus bergerak meski lebih berhati-hati. Dari sisi penawaran, penyaluran kredit layaknya langkah kuda di berbagai situasi yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Arah intermediasi tetap tumbuh. Di tengah medan yang penuh tantangan, kestabilan langkah dan pelana yang seimbang merupakan kunci. Begitu pula sistem keuangan kita yang tetap kuat, didukung oleh ketahanan perbankan yang tetap berhasil mengendalikan resiko kredit, ketersediaan likuiditas memadai, profitabilitas tetap baik melalui diversifikasi, dan efisiensi di tengah persaingan pendanaan yang semakin ketat. Di sisi non-bank, resiko kredit perusahaan pembiayaan dan pindar masih terjaga, dengan potensi dan tantangan dari skema Buy Now Pay Later yang perlu terus dicermati. Di tengah tantangan pemulihan pasca pandemi, kredit UMKM tetap tumbuh ditopang oleh sektor pertanian, transportasi, dan akomodasi. Pembiayaan hijau terus meningkat dengan risiko yang tetap terjaga, namun terus didorong untuk mencapai potensi maksimal. Pertumbuhan pembiayaan syariah, utamanya ditopang oleh investasi dan konsumsi, terus diperluas. Mendukung inklusi dan keberlanjutan tersebut, kebijakan makroprudensial dioptimalkan. Layaknya kuda yang kencang berlari, Indonesia terus berupaya merespon berbagai ketidakpastian melalui bauran kebijakan Bank Indonesia, khususnya melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Berbagai instrumen makroprudensial diperkuat, KLM ditambah, RPLN disesuaikan, dan PLM dilonggarkan. Demi menjaga aliran kredit tetap tumbuh, likuiditas dan pendanaan tersedia, serta memastikan ekonomi tak kehilangan tenaga untuk melaju ke depan. Sinergi antar otoritas dan peran aktif di forum internasional mengantarkan Indonesia menjadi regulator sistemik terbaik Asia Pasifik yang mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Tahun 2025 hingga 2026, intermediasi diperkirakan tetap tumbuh positif, ditopang prospek ekonomi domestik, inflasi, dan nilai tukar stabil, serta sistem keuangan yang tangguh. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan yang akomodatif dan pro-growth, didukung surveillance sistemik yang terintegrasi, serta sinergi lintas otoritas sebagai fondasi. Bank Indonesia berkomitmen dan siap untuk mengawal perekonomian nasional, menembus tantangan, menuju sistem keuangan yang tumbuh, lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.